Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dan juga indeks. Kali ini saham-saham sektor finance khususnya bank-bank besar, karena 3 hari ke depan atau hari ini, besok dan lusa itu ada RUU PST dan pengumuman dividen. Di hari ini untuk BBRI, besok untuk Bank Mandiri, dan besoknya untuk BBNI di hari Rabu. Dan juga pergantian di root sepertinya ya. BBRI itu sepertinya ganti, untuk BMRI itu masih berlanjut. BBNI kalau nggak salah ganti juga di rootnya. Ya, itu aja. Jadi langsung saja ke indeks. Indeks ditutup di harga 6.170, terkoreksi 1,41%. Dan transaksi sampai saya buat video ini di 13,5 triliun. Tutupannya di 6161. Diturunin 9 poin. Langsung saja ke teknikalnya. ISG di bawah 6.200. Lebih cenderung kemana? Lebih cenderung ke bawah. Ya, hati-hati untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, itu ada BBNI yang Jadi untuk ISG gimana nih? Masih menunggu respon market ya besok, karena hari ini masih berlangsung untuk RUPST-nya BBRI. Jadi belum tahu nih, tadi juga BBNI itu naik turun, merah hijau kan. Tapi akhirnya tutupan semua merah, Bank Mandiri yang hijau. Tadi BBRI juga sempat hijau. Nah, saat ini untuk ISG kalau pandangan saya lebih cenderung ke bawah. Kecuali besok langsung rebound ya. Pokoknya dia besok rebound di atas 6.200 aman. Pokoknya balik lagi, sekali lagi dia habis tuh balik lagi Rabu ke bawah, ya udah ke bawah. Potensi ke bawah. Kenapa? Mendekati hari libur lebaran juga kan. Potensi kemana arah ISG? Kalau misalnya besok koreksi lanjutan atau besok rebound terus Rabunya koreksi, berpeluang ISG masih sama gambaran awal saya, dia sideways. Range-nya berapa? Resistennya 6.200 sampai 6.250, supportnya 5.800. Itu. Apakah 5.800 akan jadi bottom? Mudah-mudahan ya, tapi sepertinya ya seperti diketahui kan market lagi nggak baik-baik aja. Ya mudah-mudahan lah 5.800 bottom. Ya, jangan sampai ke 5.500, 5.400. Itu aja dulu untuk ISG dari puncak all time high-nya dia sudah turun 6 bulan. Ya. 6 bulan nih udah turun nih. Kalau dari puncak tertingginya all time high dia sudah turun 21%. Ya, historinya paling banyak turun itu di waktu Covid. Di ini nih. Di 2008. Dia turun 60%. Setelah itu ya pendek-pendek aja, di bawah 40% kalau kesana. Nah, ini 30%, 2015, 2018, 24%. Covid nih 40%-nya itu. Sekarang dia turun berapa persen tadi? 21% ya? Ya sudah area sedikit lagi lah. Kita jadi seperti itu aja untuk ISG. Masih Yacon bungkus. Kalau di grup Borneo Trader, hari ini dapat dari Bovin. Ya, jualan di 740 tadi. Kalau yang masih hot ya dibawa turun sedikit tadi kan, tapi ya memang target saya 740 760 target jual. Didapat 5% 6% sudah bungkus ya. Saya bilang juga bungkus saja dulu. Karena apa? Ya karena mendekati libur lebaran, lebih baik kita profit bungkus, amankan cash, karena kita nggak tahu selama libur nanti seminggu itu akan terjadi apa. Ya kalau naik sahamnya open gap dan naik tinggi ya udah bukan rezeki. Yang pastinya kita amankan dulu. Yang profit, yang loss ya big cap atau big bang ya saya bilang hot aja lah. Saat ini sebenarnya saat kesempatan Bapak Ibu mengumpulin. Kenapa? Karena di saat banyak investor trader ketakutan, ya disitulah simpelnya saham-saham fundamental bagus atau saham-saham bagi dividen konsisten, yang profitnya juga konsisten, murah. Yang seperti ini nih tidak akan terjadi sampai dalam setiap tahun. Ya, bayangin terakhir koreksi itu Covid, habis itu 2021 kecil-kecil aja koreksi, dan koreksi terdalamnya lagi sekarang. Berarti hampir 5 tahun baru terjadi terlihat. Jadi itu kesempatan sebenarnya. Tapi masih bisa turun gak ya? Masih bisa. Cuman harga saat ini itu bisa dikatakan ya murah, under value. Rata-rata saham bagus under value saat ini. Ya, itu aja dulu untuk SK. Saham pertama BBNI yang ditutup di harga 3.720.
terkoreksi 1,32%. BBNI ke bawah dulu. Kenapa? Dia gagal menembus 3.800-nya. Dan tutupannya hari ini koreksi berapa persen? 1,3% ya. Ya ada cenderung ke bawah dulu 3.500. Kita lihat kalau besok dia koreksi lagi, tangkap. Kita lihat sentimen dividen apakah akan jadi sentimen bagus. Karena BBNI akan RUPST itu di hari Rabu ya. Besoknya Kamis, setelah itu libur Lebaran. Tapi doji seperti ini harusnya sih teknik rebound ya. Sampai bagi dividen mestinya ya. Mudah-mudahan nggak salah. Sampai awal Maret mudah-mudahan ya. Ada teknik rebound juga. Ada teknik rebound dulu ke sekitaran 3.900 4.000. Apakah besok koreksi dulu atau besok langsung digas? Ya. BBNI. Itu aja untuk BBNI saat ini. Kalau ditanya untuk investasi jangka menengah boleh nggak sih? Sekarang boleh. Apalagi ini sudah turun dah dari puncak all time high-nya dia turun berapa persen? Hampir 50% nih kalau nggak salah. Coba hitung dulu ya. 40%. 41. Ya udah. Simpen. Apalagi bagi dividen nanti. Kumpulin. Harga sekarang pokoknya dia kalau menurut Bornet Trader 4.600 ke bawah itu harusnya dividen plus capital gain. Dapat semua kalau Bapak Ibu hot sampai nanti bagi dividen ya. Cuman perlu waktu untuk balik dapat profit. Kan ada time frame-nya. Kalau dengan mudah seperti 2023, 2024 kemarin kan sangat mudah tuh. Habis bagi dividen, oh nih kalau BBNI bagi dividen 2024 itu pas di puncaknya wajar. Ya pas di puncak. Tapi selebihnya nih bagi dividen turun naik 2022. 2023 bagi dividen turun naik lagi. Ya memang nggak di puncak all time high ya, jauh puncak all time high-nya di atas. Nah, kalau di bawah ini bagi dividen harusnya capital gain lagi. Ya, itu aja dulu untuk BBNI, sabar, tunggu. Kalau pandangan Bornet Trader ya maksimal 3.500 dan sideways. Ya, ini persimpangan jalan harusnya mantul swing atas. Gimana tuh maksudnya? Ya ini kan akan dicobanya lagi sekali lagi. Ini harusnya ada teknik rebound ke atas. 4.000 target. BBNI jangka pendek. Lanjut. BMRI yang ditutup DG 4.460 menguat 1,13%. BMRI mudah-mudahan bangkit ya. Cuman nih kita gambar ulang. Langsung saja ke teknikannya. BMRI dia sempat ke 4.200 wajar. Itu dulunya adalah resisten kuat di Mei 2022. Berarti kapan? 2 tahun yang lalu. 2-3 tahun yang lalu. 2022 ya. Hampir 3 tahun yang lalu. Mantul nggak dari situ? Mantul. Apalagi mau sentimen bagi dividen. Ya. BMRI besok laporan keuangan atau RUPST-nya. Ya. Dan pengumuman bagi dividen. Mudah-mudahan sideways bisa dibawa ke 5.000. 5.200 kan lumayan tuh. Sampai mendekati bagi dividen nanti. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan supportnya Bapak Ibu bisa pakai 4.200, nggak usah pakai stop loss juga nggak masalah ya. Ambil dividen capital gain harga sekarang. Kapan lagi dapat BMRI di bawah 5.000? Itu perlu menunggu 2 tahun Bapak Ibu akhirnya dapat BMRI di bawah 5.000 ya. 2 tahun menunggu ya, saatnya sekarang. Dan dulu BMRI ya 5.000 itu adalah resisten kuat dari 2018. Baru bisa ditembus 2022. 4 tahun. Dan sekarang dia 3 tahun turun. 2 tahun akhirnya setelah 3 tahun di atas 5.000. Sekarang dia menyentuh lagi. Harusnya ada swing atas. Ya. April swing atas. Target BMRI ya 5.000 lah. Ya. Itu. Jadi beli sekarang. Kalaupun nggak profit. Udah hot ambil dividen. Potensi tetap capital gain. Gimana yang punya harga atas? Tambah kalau Bapak Ibu yakin. Kalau saya sih yakin. Mungkin gak BMR ini. Gak usah 10 tahun. 2 tahun ke depan. 3 tahun ke depan. Atau setahun ke depan gak bangkit. Harusnya bangkit. Masa ISG di bawah terus? ISG sudah turun 8 bulan kalau gak salah ya. Berapa? Hitung tadi lagi. Kita balik lagi ya. Udah turun 6 bulan ya. Maaf. Udah turun 6 bulan. Dan terakhir dia turun itu paling lama itu 10 bulan di masa krisis Krismon 2008. Ya,
Kalau anggap aja lah ngikut Krismon lah. Kalau kita memang terjadi Krismon. Berarti kan sekitar 4 bulan lagi. Simpelnya gitu aja lah. Ya udah, ambil. Harusnya ya 5.000 ya, mudah-mudahan. Offset sedikit. Bukan 5.000. Bank Mandiri apa tadi? Oh ya, harusnya. Bukan 5.000 ya tadi. 4.000 itu resisten kuat dulu. 4.400. Kalaupun ternyata turun lagi ya paling 10% lah. Tambah lagi kalau memang ada dana Bapak Ibu, tambah di bawah. Kalaupun nggak ada dana, harga sekarang itu dapat pasti capital gain. Cuman butuh waktu menunggu. Memang bisa turun, tapi pada saatnya nanti akhirnya akan naik juga. Ya, itu. Untuk BMRI saat ini. Kalau trading jangka pendek gimana? Stop loss kalau udah jebol. Kalau saya sih 4.350 buang dulu. Berarti 2%, 2,5% saya buang dulu. Target kemana? 4.800, 5.000. Trading jangka pendek karena nggak minat dividen. Kalau seperti itu. Kalau minat dividen boleh. Itu. Lanjut. BBRI yang ditutup di harga 3.610. Terkoreksi 2,43%. BBRI masih berlangsung RUPST. Belum ada rilis nih. Kalau saya cek-cek nih belum ada rilis. Berapa keputusan untuk dividen dan bagaimana laporan keuangannya. Ya, dan infonya mau ganti dirut. Kita lihat juga, tapi lihat kondisi sekarang. Tadi dia coba naik merah lagi. Ya, kalau kondisi seperti ini ya, ini bisa jadi swing low. Catatan. Jangan turun di bawah 3.500. Besok jebol 3.500. Ya buang. Ya, 3.500 support. Target kemana nih? Kalau bagus sebelum bagi dividen nanti. Sampai April, targetkan 4.000, 4.200 atau 4.150. Ini bisa jadi swing low dan dia naik. Ya, pokoknya harus bertahan di atas 3.500 BBRI. Kalau Bapak Ibu minat dividen, ambil. Kalau turun gimana? Hold. Potensi capital gain. Harusnya potensi capital gain lagi lah tahun ini untuk saham-saham Big Bang. Kenapa? Karena tahun ini Big Bang itu turun dalam. Memang waktu itu tuh di all time high-nya aja BBRI itu hampir dapat capital gain. Ya, hampir dapat. Berapa persen tuh dividennya? Hampir 4% tuh. Terus di hari-hari sebelumnya tuh capital gain terus kan. Apalagi yang kita saat downtrend nih bagi dividen. Ya, bagi dividen pas sebelum Covid, Februari, November dapat langsung. Ya, di 2020 tuh tetap dapat ya, langsung dapat capital gain. Tempat turun di bawah keberapa tuh? Sempat turun 46% tuh dari dividennya. Tapi akhirnya balik dan profit dan lebar profitnya. Ya, nggak usah panjang-panjang sampai 6.000 lah. Kita targetkan profit capital gain aja nih. Dapat 14%, hot selama berapa nih? 11 bulan. 11 bulan. 10 bulan. Kalau pakai average down berarti kan profitnya pastinya lebih besar dari 12%. 11 bulan 12% bagus nggak? Ya bagus. 11% tambah dividen hampir 4%. 16%. Tambah kalau punya dana average down bisa 20%, 25%. Ideal nggak dapat dari satu saham. Ideal. Itu. Jadi itu aja dulu untuk BBRI. Saat ini kita kembali lagi. Harusnya menarik. Kumpul beli saatnya sekarang. Memang bisa turun. Tapi kita sudah ada harga. Sudah tahu dividennya berapa. Ya paling open gap down dividen nanti. Baru. Nanti capital. Kalau takut sekarang beli BBRI. Ya tunggu nanti mendekati dividen kumdetnya. Ya baru beli. Tapi kalau dari hari besok sampai kumdet tiba-tiba sahamnya naik. Ya berapa ibu dapat harga atas. Resikonya itu. Tapi habis itu dia drop. Ya biarin. Kalau beli sekarang terus sahamnya turun, ya resikonya Bapak Ibu floating loss tambah nanti floating loss gap dividen, ya itu. Tapi sudah tahu kan potensi capital gain, ya udah hot aja. Tinggal waktu yang nanti akan memberikan Bapak Ibu profit. Sabar kuncinya. BBRI. Lanjut. BBCA yang ditutup di harga 7.950 menguat 0,63%. BBCA mantul dari berapa nih dia? 7.600 ya. Lumayan ya. 7650 300 poin mantulnya. 300 poin 3% kasih BBCA. Jadi saat ini kalau saya
Oh, ini dia bagi dividen. Oh, kemarin ya. Kemarin hari Jumat ex date-nya bisa naik. Cuman tanggung ya Bapak Ibu beli harga sekarang. Ya kalau minat 8.400 itu target naik dan potensi tetap akan sideways. Kalau menurut saya BBCA sideways Mas. Pas tadi kalau Bapak Ibu melihat tuh cicil beli. Ya, untuk BBCA. Itu aja, sideways. Ada potensi rebound, ada potensi. Tapi nggak tinggi ya, maksimal 8.400 BBCA kalau rebound. Lanjut. BBTN yang ditutup di harga 785 menguat 1,94%. Asing belum dibuka. BBTN tadi naik 5%. BBTN naik 5% tapi habis itu kempes. Ya, gagal lagi dia menembus 800. Saat ini kalau saya kalau minat ya, ini kalau minat kalau ini wah ini kan doji nih, sikat aja nggak jebol 7 berapa 7? Ya 750 buang aja lah. Kalau sampai dia jebol 750 ya buang. Itu target kemana BBTN 840. Nah ini pakai ini juga bisa ya, atau 825 itulah. Ya dikasih berapa tuh 2-3%, 4% udah bungkus saja lah. Ya BBTN 4-6% tuh bungkus. Jual bungkus saja kondisi sekarang karena market belum saatnya reversal. Jadi kemungkinan besar saham-saham yang sudah di resisten akan turun lagi. Ya, uji support lagi. Itu. Untuk BBTN lanjut. BDMN yang ditutup di harga 2.380 terkoreksi 0,41%. BDMN aduh belum jelek ya. Wait and see. Belum menarik. Ya, yang nyangkut gimana? Sabar, tunggu aja. Saat ini daripada maksa beli BDMN, tadi Big Bang bagus-bagus tuh BUMN. Ya memang masih bisa turun, tapi kita sudah tahu dividen plus capital gain-nya tuh peluang besar tahun ini. Tinggal ada dana nggak Bapak Ibu? Misalnya terjadi memang krisis kita di bulan Mei atau Juni nanti, misalnya ya udah Bapak Ibu tambah aja. Itu untuk BDMN saat ini wait and see. Lanjut. Arto yang ditutup di harga 1420 terkoreksi 2,06%. Arto belum juga di bawah 1500 belum dulu, wait and see. Kalau saya tunggu Arto sekalian di 1200 ya. Saat ini saya wait and see dulu. Boleh nggak kalau saya beli nekat? Ya berharap dia rebound lah. Siapa tahu rebound 1-2 hari ke depan. Ya coba aja. Jebol 1370 buang. Ya, tapi daripada maksa saat kondisi seperti ini lebih baik wait and see. Lanjut, BTPS yang ditutup dengan 860 terkoreksi 2,82%. BTPS belum dulu, wait and see aja dulu. Ya, udah jebol 8 berapa nih? 880, 870 jangan dulu lah. Kecuali besok dia kembali ke atas minimal berapa tuh? 875. Ya, buy on breakout. Ini kan ada candle mirip-mirip di BlackRock. Nah, kalau dia tembus 875 buy baru. Tutup atau tunggu dia tutup di atas 875 baru buy ya. Jangan juga kalau dia tutup di atas 875 tapi tutupannya di 920 ya jangan juga ketinggian ya. Kalau Bapak Ibu mau nunggu tutupan market ya kalau dia di atas 785 atau 780, 775 boleh. Ya selebih itu kan risknya tuh makin besar. Atau kalau mau beli buy on breakout misalnya dia tembus 870 baru 880 beli ya bisa. Ya, koreksi kalau tadi saya salah ngomong 780 795 ya. Harusnya 880 895 ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga memahami. Maaf kalau saya salah kata, salah ucap harga. Ya, itu aja untuk BTPS saat ini di bawah 875 belum dulu. Tunggu sekalian di 800 nawar bawah. Ya, BTPS. Lanjut NISP yang ditutup dengan 1310 terkoreksi 1,13%. NISP koreksi biasa, mudah-mudahan serius bertahan ya. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 1300 gagal. Tapi kalau Bapak Ibu mau ngikutin Pak LKH silahkan ya. Kalau mau trading pendek juga boleh. Kalau spekulasi buy cut loss jebol 1300 atau 1290 jebol buang dulu ya. BNISP. Lanjut BNGA yang ditutup di 1620
terkoreksi 1,21%. BNGA belum, wait and see juga, tapi kalau nekat beli ya ditutup di bawah 1600, buang 1580, 1590, 1570, pertimbangkan stop loss. BNGA saat ini juga belum menarik walaupun di support. Secara teknikal belum menarik. Kalau Bapak Ibu time frame-nya lebih lama invest ya silahkan di hold boleh. Tapi kalau Bapak Ibu untuk trading pendek saat ini belum menarik. BNGA. Saham terakhir Breeze. Breeze ditutup di harga 2110, menguat 1,4%. Breeze bagus nggak? Bagus. Ya, cuman harga sekarang nanggung. Kalau mau beli Breeze itu dekat-dekat 2000. Kalau di grup Borneo Trader itu beli kemarin minggu lalu hari Jumat beli di 2060 sampai 2000. Dan hari ini jualan di 2170. Dapat 5% saya tadi. Terus tadi kembali dia turun, saya buyback lagi di 2040. Karena sudah tahu area stop loss, habis tadi profit 5%, saya buyback lagi tadi. Dan jualan di 2140. Dapat lagi hampir 5%. Bayangin, di Breeze saat ini, kondisi market seperti ini, satu hari ngasih 10%. Hampir 10%, bayangin. Kalau di hot, sahamnya nggak kemana-mana kan. Nah itulah gunanya kita bisa ngikutin market. Walaupun memang nggak bisa 100% ya. Yang seperti ini nih juga jarang-jarang terjadi. Kebetulan aja. Tadi habis naik dia kempes, buyback lagi. Untung aja nggak cut loss. Kadang ada yang habis KTP, buyback, cut loss. Ada juga kadang. Yang penting sudah terukur lossnya. Ya, kalau Bapak Ibu mau join bisa lewat Stockbit. Itu free grup swing trader dengan catatan ada syarat dan ketentuan berlaku. Punya saldo minimal 10 juta dalam bentuk saham ataupun cash di RDN. Pengguna lama, pengguna baru bisa join hanya dengan memasukkan kode komunitas eksternal Stockbit. Itu di menu profile, scroll ke bawah, ada tulisan eksternal community, masukkan kodenya R-nya besar R41778. Setelah join ya, Bapak Ibu itu minimal ada transaksi akumulasi beli jual selama sebulan setelah join itu 50 juta. Beli jual sebulan itu loh ya. Dan kalau memang tidak mencukupi, Bapak Ibu akan saya notice untuk bulan ke depan ya ditingkatkan transaksinya. Kalau enggak ya saya keluarkan dari grup. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi seperti itu ya. Kalau tertarik bisa join. Kalau mau grup swing ada juga. Kalau yang sekuritas lain belum pindah ke Stockbit, masih nyaman dengan sekuritas lain, bisa grup swing trader, link 3 di deskripsi. Ya, pilih grup swing trader atau kelas scalping, tapi kelas scalping saya belum buka lagi mungkin di Mei atau Juni. Tapi kalau mau bergabung sekarang, saya kasih video rekaman yang bulan Maret dan saya masukkan langsung ke grup. Bapak Ibu bisa sambil belajar, sambil mencari profit. Dan nanti di bulan Mei atau Juni akan ada sekalian habis live Zoom-nya itu ada evaluasi. Apa yang menjadi kendala 1-2 bulan ke depan, tradingnya gimana, scalpingnya. Ya, di grup juga saya aktif memberikan info-info saham kalau orang cuma pakai harga, tapi di grup scalping saya pakai bid offer. Nah, gimana membaca bid offer itu ada di kelas scalping. Kalau tertarik bisa join link 3 di deskripsi. Kelasnya berbayar, ya. Itu untuk Breeze saat ini. Bagus nggak Breeze? Sebenarnya bagus, cuman harga belinya nanggung. Ya, pokoknya Breeze tuh ingat supportnya 2000, jangan jebol. Kalau dia ke 2000 lagi besok bisa buy beli. Stop loss 1960 atau 1970 atau 1980. Target kemana? Nggak usah muluk-muluk. 2200 itu aja udah cukup bagus. Dari support ke resistance 10% udah cukup ideal. Ya, untuk Breeze. Secara teknikal MACD-nya dot cross mengarah ke bawah, tajam, sudut kemiringan lebih dari 45 derajat. Ya, cenderung lebih ke bawah, tapi ada potensi sideways dulu, ya. Support 2000, resisten 2200. Bearish. Untuk Breeze. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli,
menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.